Tapi ngintipnya hati-hati. Oh, kenapa? Ada bintitan loh. Oh, hati-hati. Pengen cepet dingin bisa ditiupin. Ditiupin. Betul. Atau dikipasin Iya. gitu. Nah, Tuh. soalnya kan kita taunya asbes itu yang di atap loh. Iya. Halo brosis, balik lagi di YouTube channel Honda Cengkareng. Seperti biasa nih, kita mulai bulan kemarin itu ada sesi podcast seputar pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, pada video kali ini atau pada podcast kali ini kita bakalan bahas seputar pengereman pada sepeda motor. Nah, sekarang seperti biasa Mas, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Oke, mantap. Sehat bro? Sehat, oke. Mantap. Nah, video sekarang ini kita mau bahas soal pengereman nih Mas. Pengereman ya? Kan terakhir kemarin kita bahas soal motor mogok. Motor mogok apa banjir nih? Mogok karena banjir. Oh, gitu. Kan, yang banjir 2 meter di Terabas gitu kan. Kirain. Karena orang bahas banjir. motornya ada, orangnya nggak ada. Kayak itu kan. Bingung juga jadi. Nyari ikan orangnya berarti. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas soal pengereman nih. Jadi gini Mas, motor saya kan Matic nih ya. Spesifiknya tuh Honda Beat. Jadi sistem pengereman itu motor saya masih pakai tromol sama cakram. Iya, yang depan tuh cakram, yang belakang itu tromol. Cuman saya ngerasa kok kalau misalnya pengereman itu yang depan itu lebih pakem ya dibanding yang belakang. Kenapa kira-kira Mas? Ya memang seperti itu ya biasanya ya. Kalau untuk rem depan itu apalagi disc piringan itu pasti lebih gigit. Lebih gigit Dibandingin dibanding tromol. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu ngebedainnya rem macet atau ngelos tuh gimana Mas? Untuk rem disc macet atau ngelos itu bisa beberapa faktor ya. Macet terutama ya. Macet itu bisa dari kalau untuk disc itu bisa dari seal yang di baik di kaliper ataupun yang di seal masternya itu aus, jadi dia udah memuai ya, bisa. Nah, itu bikin macet. Kalau ya. misalnya rem keras kan, dipencetin keras tuh. Ya. Nah, apalagi seal kalibernya di bawah juga udah bisa dibilang udah lama ya. Jadi piston ini nggak bisa balik lagi, mundur lagi. Udah neken ya, neken aja kan gitu. Nah itu kan bisa bikin rem jadi seret kan. Nah kalau untuk blong bisa juga dari seal itu lagi. Dari seal itu tadi Bocor bisa. Bocor. Minyak remnya kecampur angin bisa. Nah itu kan kalau misalnya cakram ketahuan ya karena jadinya ngelos gitu kan, lebih ngelos dibandingin pada saat rem itu berfungsi normal. Betul. Nah kalau misalnya tromol ngebedainnya gimana Mas? Antara si kampas rem ini nih udah tipis atau emang dia harus cuma butuh disetel? Kan kalau tromol bisa disetel tuh di belakang. Nah bisa, disc juga bisa disetel sebenarnya. Oh, disc juga bisa disetel. Tapi asalkan semua masih normal dari seal-nya tadi. Iya. Seal, kaliper, master rem semua masih normal. Itu bisa disetel. Oh, bisa disetel juga. Bisa setel. Saya kira tuh tromol doang yang bisa disetel gitu. Kalau tromol ngelos biasanya bisa kabel rem udah mulur, bisa. Ini pakai kabel rem ya? Iya. Iya, bisa mulur. Kemudian dari setelannya bisa juga, atau kampas sendiri sudah tipis bisa, atau bahkan tromolnya yang sudah aus, sudah dalam. Dari tromolnya berarti bisa juga. Betul. Nah kan setahu saya tuh kalau di motor Honda gitu ya, itu kan ada indikator tuh ya, indikator kampas rem udah habis kan kalau nggak salah ya. Oh, yang tanda panah. Iya. Kalau itu biasanya ada di yang tipe tromol. Oh, itu untuk tipe tromol aja. Kalau untuk tipe disc nggak ada. Nggak ada, berarti emang harus. Soalnya kan kalau tipe tromol kan nggak kelihatan. Iya sih. Betul. Jadi dia ada tanda di bagian pengungkitnya ya. Bagian pengungkitnya itu ada tanda kayak segitiga atau buletan gitu, ada tandanya. Itu penanda supaya kita tahu bahwa si kampas rem ini udah mulai tipis. Betul. Gitu. Tapi kalau untuk disc kan kelihatan, bisa kita lihat. Oh, bisa dilihat. Bisa dilihat lah ya gitu. Betul. Dari atas. Tapi ngintipnya hati-hati. Oh, kenapa? Ada bintitan loh. Oh, hati-hati. Beda. Itu beda. Enggak, takutnya kan begitu kita ngelihat ini ada pasir atau apa. Oh betul, gitu. betul. Ada benar. Hati-hati kalau ngintip soalnya. Udah asik itu. Nah jadi kayak gitu bro sih perbedaannya kalau misalnya kampas rem di sepeda motor tuh ada rem cakram, ada juga rem tromol. Nah biasanya kebanyakan untuk rem cakram itu di depan ya, untuk rem depan. Lebih
lebih banyak di depan. Dominan di depan. Dominan di depan. Tapi untuk sekarang pun banyak juga di belakang. Jadi double disc. Oh, biasanya untuk cc 125 ke atas. 125 ke atas. 125, 150, 60 gitu ya. Nah gitu. Jadi perbedaannya itu tadi, kalau misalnya si kampas rem cakram itu bisa kita lihat langsung. Nah kalau misalnya tromol itu kita nggak bisa lihat, tapi ada indikator itu Indikator tadi. tanda Gitu. Nah jadi kalau misalnya dirasa udah remnya kurang pakem gitu ya, itu penyebab utamanya bisa dari kampas rem tipis, bisa di setel, bisa apa, atau setelannya juga. Setelannya bisa kurang pas lah kurang gitu. pas. Nah, gitu. Nah terus selanjutnya Mas, kalau misalnya kasus-kasus yang ada sekarang nih kan banyak video-video di sosial media ya, yang orang lagi turunan tiba-tiba ngelos gitu. Nah itu indikasinya tuh katanya remnya panas, terutama yang cakram. Ya. Itu betul nggak sih sebenarnya Mas? Bisa. Karena Jadi dia panas gitu. Jadi ketika piringan cakram ini kegesek, kampas rem gesek terus ya, karena kan dia ngerem terus, diturunkan kan ngerem terus kan. Iya. Nah itu kan pasti terjadi panas di piringan. Nah panas di piringan ini dia akan membuat minyak rem itu memuai. Oh, ada memuai. Ada pemuaian di minyak rem, sehingga kan jadi gelembung-gelembung udara itu kan yang mungkin dibilang masuk angin atau apa. Iya masuk angin, bisa sih masuk angin tuh Mas ya. Masuk angin kan, angin di yang di selang, dalam selang di kalipernya itu kan. Karena kan emang sistem kerjanya ada angin tuh. Nah, kalau betul. misalnya anginnya kebanyakan, Ya itu masuk angin. iya, karena banyaknya angin itu jadi sistem pengereman jadi kurang maksimal. Gigit lah ya, kurang gigit. maksimal. Gitu. Jadi penyebabnya dari panas tadi itu. Suhu terlalu panas, dipaksain ngerem terus, akhirnya ngelos. Iya. Gasdol tuh jadinya. Nah, Ya kan? Nah itu banyak tuh akhir-akhir ini di sosial media kayak gitu kan. akhirnya rungkat kan? Akhirnya rungkat. Habis lolos dulu rungkat Iya, kita. jadinya koploan tuh kan kalau udah wasdol terus kerungkat. Lah iya. Oke. Rungkat kalau kita nabrak, Iya. rungkat. Bodi pada hancur, komstir bengkok. Nah, baiknya kalau udah seperti itu jangan dipaksa kan? Gimana tuh? Baiknya gini deh, kalau misalnya dirasa udah perjalanan jauh, terus juga remnya udah panas nih, disc brake-nya udah panas, baiknya gimana? Soalnya ada yang nyaranin disiram dulu, ada juga yang nyaranin untuk diistirahatin dulu. Sebenarnya boleh nggak sih itu? Sebaiknya sih jangan disiram ya, mending diistirahatkan. Mending diistirahatkan. Mending sekalian kita adem lah di bawah pohon lah. Adem. Ya iya, kipas-kipas dikit, panas kan? Nggak boleh ditiupin juga gitu di. Boleh, kalau boleh. Oh, itu boleh. Kalau gitu tuh malah boleh. Pakai angin. Capek juga sih kalau. Ya itu balik lagi ya. Balik lagi ke pengendaranya ya. Nah, Capek. kalau dia pengen cepet dingin bisa ditiupin. Betul. Atau dikipasin. Iya. Gitu. Nah, daripada kan di bawah pohon nih kan enak. Di situ. Takutnya matang doang Mas kalau dikipasin. Nah, baunya kemana-mana itu. Baunya kemana-mana. Biasanya gitu. Apalagi kalau disiram kecap. Jadi sebaiknya sih jangan disiram ya. Kalau disiram. untuk rem panas, tromol maupun disc jangan disiram. Kalau tromol kemungkinan itu bisa pecah di tromolnya bisa. Di dalamnya itu Karena kan panas, ketika logam panas, Iya. itu pasti kan akan kalau disiram itu akan berubah ya, di kadar besinya akan berubah kan. Iya, kasusnya kayak ini ya, kayak CVT jebol gitu. Nah, modelnya kayak gitu berarti. hampir mirip. Jadi kayak ada kampas ganda itu ya. Iya, kampas ganda. Iya. Jadi serpian. Nah, walaupun itu juga nggak disiram kan Itu sebenarnya. nggak disiram. Tapi karena panasnya berlebih, Iya. jadinya seperti itu. Nah gitu bro sis, jadi ternyata dari isu-isu yang beredar nih, kalau misalnya cakram rem itu panas, disiram dulu lah, ada yang nyiapin air gitu kan, disiram segala macam. Ternyata itu Malah juga beresiko dan nggak dianjurkan, karena itu tadi bisa jadi ada pemuaian, bisa jadi kikis dari cakramnya juga gitu. Karena kenapa? Karena emang sebaiknya kalau misalnya udah terlalu overheat, itu ya istirahat dulu demi kenyamanan dan keselamatan kan? Jangan dipaksain pengen buru-buru sampai, apalagi ini sekarang udah masuk bulan puasa nih, mau masuk terus nanti juga musim mudik pulang kampung, yang rute perjalanannya nih ke
daerah-daerah di Jawa atau ke Sumatera naik sepeda motor, nah itu juga Wajib dicek dulu ya sistem pengeremannya, wajib itu. Apalagi perjalanan jauh itu wajib. itu jadi salah satu poin pengecekan yang paling penting tuh ya kan, selain misalnya mesin, oli, lampu, perjalanan rem, itu kan rem. Ya buat keselamatan kan. Balik lagi. Rem itu bukan cuma buat kita, Iya. buat pengendara lain juga kan. betul. Bahayanya di situ kan. Dan yang pasti belinya yang original ya Mas ya. Harus. Kalau misalnya yang KW-KW gitu gimana tuh Mas? Biasanya resikonya lengket ya. Lengket. Pertama yang sering sih lengket ya. Jadi dia lebih seret ya. Licin bisa, lengket juga bisa. karena tergantung bahannya sih. Kalau untuk yang asli kan dia ada kayak semacam serbuk kuningan ya, Iya. menggilap-menggilap gitu ya. Coba kalau yang kayaknya yang biasa nggak ada deh, cuma abu-abu aja deh. Jadi kayak abes aja, abes kan ya? Asbes, bukan ABS, bukan ABS. Kalau ABS itu sistem rem ya. Sistem reman. Kalau bahan rem itu Asbes. Nah, betul. Soalnya kan kita taunya asbes itu yang diasap loh. Iya. Bahkan di YouTube ada loh. Yang bikin Kapas rem dari apa? Dari kayu. dari kayu. Ditempel gitu. Ada tuh di YouTube. Kayak serbuk kayu. Bukan serbuk, kayu dipotong-potong. Itu saya lihat itu. Kayu solid gitu ditaruh buat kampas rem. Mungkin kalau kayu jati lumayan itu ya, satu pohon ya. Dipotong, Jadi nggak perlu dilem. Heran, ini bener ini orang. Itu di YouTube loh. Tapi motornya ngerem nggak tuh Mas? Nggak tahu. Nah itu. Nggak tahu itu. Kalau bisa mah bisa, tapi masalah motornya ngerem nggak? Kalau ngerem mungkin ngerem. Tapi Nyelonong. Kalau kan kita ngerem gitu. Oke. Ya jadi itu kalau misalnya produk-produk yang beredar gitu ya, ada harga yang lebih murah ataupun dengan embel-embel original gitu ya, pastikan lagi semua partsnya itu yang terjual tuh resmi ori gitu ya, karena ya keselamatan kita dan pengendara lain juga. Betul. Gitu. Oke, nah jadi itu tadi Brosis penjelasan seputar pengereman pada sepeda motor. Buat Brosis yang setiap hari nih mobilitasnya, perpindahannya itu pakai sepeda motor, selalu cek secara berkala, terutama di pengereman, mesin, oli, lampu juga. Jangan sampai kita jadiin motor itu sebagai harian gitu ya, tapi keselamatan tidak dijaga gitu, itu bahaya juga gitu. Buat teman-teman yang mau beli spare part yang pastinya original, terjamin kualitasnya, itu bisa langsung cek di website Honda Cengkareng di www.hondacengkareng.com atau bisa juga lewat marketplace kesayangan kalian. Nah mungkin cukup ya Mas pembahasan tentang seputar rem itu. Kita juga udah banyak tuh tutorial-tutorial di YouTube ya. Oh iya. Buat kampas rem ada. ganti minyak rem juga ya gitu, sampai ya banyak. Sampai body juga. Motor kita telanjangin kan. Oh, bener. Gitu. Untung motor tuh ya. Oke, mungkin gitu aja podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Salam satu hati. Terima kasih. Terima kasih Mas Santo. Yuk, sama-sama.